Sebenarnya Bapak berkumpul di sini ini kalau dalam kamera Allah, kamera Raqibun Atidun, sudah dari dulu, cuma dicucinya baru sekarang nampak. Padahal hakikatnya sudah settingan Allah. Karena Nabiullah Adam tatkala dikeluarkan ke bumi ini sudah ada kan settingannya, akan dikeluarkan dan akan menjadi pemimpin khalifah di muka bumi. Inni jailun fil ardi khalifah. Nah, begitu juga Bapak Ibu semuanya, Bapak Andri dan semua yang ada di tempat yang mulia ini datang ke sini sudah ada jejak yang telah Allah tetapkan. Bahkan Bapak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, Bapak mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Bapak mengucapkan manaqib Syekh Sultan Aulia, sudah Allah tentukan. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami semua Allah, lalu Bapak mengucapkan la ilaha illallah, Bapak sudah masuk ke ayat itu. Dan ayat itu yang duluan kan, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu karena firman Allah yang kekal abadi, qidam dan baqo. Lalu Bapak sekarang mengucapkan kalimat itu bahkan di setiap tempat, lalu amalkan keseharian Bapak setiap waktu, insya Allah. Kalau menurut ilmu dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itulah tazalli namanya. Sekarang adalah pentazallian ayat itu untuk Bapak, menjelaskan ayat itu untuk Bapak. Maka dengan orang-orang yang memahami spiritual dalam dimensi thariqah ataupun dimensi tasawuf, inilah kebanggaan. Kebanggaan bukan arti menganggap kita lebih baik, tapi kesyukuran kita akan terekspresikan kepada Allah. Maka innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Mudah-mudahan ini termasuk yang istiqomah Bapak Andri, amin. Dan Bapak semua, Pak Nurholis, Pak Mustafa, Pak Iwan, Pak Iwan, Mustafa semuanya, Pak Nurholis semuanya, insya Allah. Mana untungnya istiqomah? Kalau Bapak dibukakan hijab inkisab sekarang, ini penuh dengan malaikat Allah. Sampai langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-5, sampai langit ke-7, sampai Rob Sidratul Muntaha dipenuhi malaikat, mengelilingi dan menaungi orang yang sedang berzikir pada Allah. Itu dalam hadis-hadis Rasulullah. Lalu bagaimana ya? Kalau dibuka hijab, kita tidak akan bisa berkata-kata. Haru dan luar biasa dahsyatnya. Kemampuan, kapasitas, logika, pikiran kita tidak akan mampu menahan getaran itu semua kalau kita dibukakan. Tapi insya Allah percikan, rembesan, bagian, aliran itu ada di hati Bapak dan di hati Ibu semua. Yang kedua, malaikat yang menaungi kita semuanya yang dipimpin malaikat muqarrabin, mereka semua berkata kepada Bapak, berkata kepada Ibu. Apa kata mereka? Ya begini. Tatanazzalu, turunlah malaikat, malaikat semuanya, jamak taksir. Turunlah malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah kepada mereka yang berzikir, yang beristiqomah, yaitu malaikat-malaikat. Apa? Kata malaikat semua sekarang, jangan dianggap nanti, sekarang sedang mengatakan, Allah tahapu, jangan takut Pak Iwan, jangan takut Pak Andri, jangan takut Pak Nurholis, jangan takut semua yang hadir di sini. Allah tahapu, jangan takut. Jangan takut dalam dunia dan di akhirat nanti. Wala tahzanu, jangan sedih. Apapun yang menimpa kita, jangan sedih. Dan termasuk yang menimpa kita nanti di akhir hayat kita, perpisahan antara jiwa dan raga. Itulah malaikat. Allah tahafu wala tahjanu wa absiru, dan berbahagialah kalian semua. Dengan apa bahagia? Bil jannatil lati kuntum
tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan. Maka Bapak para ilmuwan, para cendekiawan kalau kritis bertanya, Pak Ajengan, apakah nanti di alam barzah setelah mati akan adakah pertanyaan munkar nakir kepada Rasulullah? Saya bertanya kepada Bapak, akankah ditanya Nabi Muhammad nanti di alam barzah? Akan ditanya enggak oleh malaikat? Enggak mungkin. Menyalahi aturan. Nabi Muhammad kan khairul khalqi. Nabi Muhammad, masa nur yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah nur lahutiyah, malaikat mungkar nakir, malaikat Jibril nurnya jabarutiyah. Tidak mungkin. Dan sudah jaminan. Bagaimana nanyanya dan bagaimana menjawabnya? Man robuka. Kalau keduanya bagaimana menjawab? Wa man nabiyuka? Masa Nabi Muhammad punya nabi? Nabi Muhammad nabi semua, nabi kita dunia dan akhirat, betul? Itu sudah paham kita. Yang kedua, para wali Allah akan ditanya enggak? Para wali Allah. Saya Sultan Aulia, saya Abdullah Mubarak, saya Tolha, saya Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kita husnul dan pada Allah. Akan ditanya enggak? Enggak, berdasarkan jaminan Allah. Tadi dibaca manakib sama Pak Sodikin ya, dibaca. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu jaminan itu. Ya mudah-mudahan kita masuk kategori yang mutabaah pada beliau, amin. Kalau sudah mutabaah kepada beliau, otomatis mutabaah pada Rasulullah, amin. Itulah tariqul mustaqim, tariqum minallahi rabbil alamin. Lalu Bapak Ibu semuanya ada jaminan, mudah-mudahan sepanjang Bapak tidak pensiun dikir sampai mati, mudah-mudahan, amin. Itu jaminannya. Jaminannya mana? Yaitu innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aduh, luar biasa. Bagi orang-orang yang berzikir itu jaminan Allah luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan zikir tetap berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, jaminan oleh Allah. Karena zikir itu adalah nur Muhammad yang berposisi dalam lahutiyah. Kalau istilah turun sampai jabarutiyah. Itu kalau istilah ilmu tasawuf, kalau istilah ilmu hakikat, itu derajatnya di ahadiyah, Pak. Di ahadiyah terus turun ke wahdah, terus turun wahidiyah. Nah, itu mah istilah-istilah tasawuf. Bukan Allah turun, maksudnya ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Orang yang muraqabah yaitu di lautan itu. Karena muraqabah Bapak itu adalah nur Muhammad. Maka tadi Ibu Ustazah kita Bapak Al-Mukarram yang telah membacakan Al-Barjanji, masa kita tidak diikutkan dengan dikir? Coba. Semuanya adalah membenarkan perjalanan Bapak dikir. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Apa itu? Itu kan kata-kata sanjungan. Sanjungan dalam arti sulit untuk mengatakannya. Bagaimana? Tidak ada lagi kata-kata sehebat kepada kata cahaya, kecuali cahaya aja. Cahaya sakinah. Karena engkau bagaikan cahaya matahari, kalau dipanjangkan, engkau bagaikan cahaya bulan purnama. Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau emas yang mahal harganya, ya. Anta iksiru wa ghalli, kan. Engkau itu bagaikan emas yang mahal harganya. Dan yang lebih substansi untuk Bapak, untuk kita semua adalah anta misbahus suduri. Engkaulah pelita hatiku. Mudah-mudahan dalam hati Bapak
dalam hati ibu, dalam hati Cep Andri, dalam hati kita semua ada pelipur lara, ada pelita jiwa apa? Nur Muhammad. Apa? Dikrullahi akbar. La ilaha illallah. Itu yang diucapkannya, yang diingatkannya mana itu kan? Yang selalu tenggelam, menenggelamkan bapak, menenggelamkan ibu semua, masuk bapak ke relung jiwa sampai masuk kepada sirri, maka di sana bapak masuk kepada gharikun fi bihari tauhidih, yaitu tenggelam dan dalam lautan tauhid. Itulah tenggelam. Kalau sudah tenggelam dalam lautan tauhid, enak. Anta misbahus sudurinya dimanapun bisa aktif. Di kantor, di rumah, di pesawat, di kapal, dimanapun. Maka tatkala sudah masuk sirri, di sana tidak akan tertahan. Berderailah air mata kerinduan. Ternyata yang dirindukan ini sebenar-benarnya. Kalau Allah bukakan inskisab, Nabi Muhammad, maha benarnya Allah mengutus beliau, maha benarnya Allah mengutus para ahlullah. Itulah manakim, itulah Al-Barjanji Maulidur Rasul, dan itulah semuanya di dalamnya adalah inti kemahabenaran ahadiyah Allah yang maha satu. La ilaha illallah. Kejar dengan ini semua, maka akan jalan terus. Apa? Semua makna masuk ke sana. Bapak baca apa? Semuanya. Coba lihat oleh kita. Pandur ila nafsika suman takil li alami ulwiya summa supli tazid bihi badi al hikam lakin bihi koma dalilul adam. Bapak ingin mengenal Allah, Bapak ingin mengenal Rasul Allah yang sebenarnya, Bapak ingin mengenal Syekh Sultan, Bapak ingin mengenal Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Lihat diri sendiri sebenarnya apa. Lihat diri sendiri dalam Johar Tauhid ya, Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Pandur ila nafsika suman takil. Lihat pertama, peganglah mata kita yang dua ini. Pandangilah sejauh mata memandang. Kedua, peganglah telinga kita, dengarkan semua suara. Ketiga, hidung kita. Keempat, semua organ tubuh kita rasakan. Ini semua dari mana datangnya? Apakah jadi kita dengan sendirinya merasakan kita menjadikan satu helai rambut ataupun tidak? Merasakan kita menjadikan satu jari tangan kita? Merasakan kita menjadikan satu bebuluan? Enggak tahu. Tahu-tahu ada sempurna. Betul Pak? Ini tahu-tahu ada. Maka terus masuk di relung. Ini siapa yang mengasih begitu dahsyat pada diri kita, sehingga semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini, buah apel, buah mangga, buah durian, buah jambu, semua rasanya berbeda, dan Bapak mengenal perbedaan itu setelah Bapak rasakan dengan satu lidah rasa yang ada di hisi Bapak. Lalu kenal Bapak, ini rasa kentang, ini rasa buah mangga, ini rasa jagung. Mengenal, dan tidak akan pernah salah lagi Bapak kalau mengenal itu setelah dipertemukan satu kali rasa Bapak. Betul Pak? Itu jadi tahu ya, ini apa jadi tahu. Walaupun berjuta-juta buah-buahan, dahsyat benar. Siapa ya pembuatnya? Siapa ya yang mengasihi ini semua? Ada gitu yang dicabut rasanya, kan ada yang dicabut rasanya. Sekali-kali mengingatkan, tatkala tidak muncul rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa buah durian, betapa itu berat. Berapa kalau mau dibeli itu rasa yang ada dalam diri kita, tidak mungkin terbeli. Lalu kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nyambung yang dihidupkan di jantung. Detak jantung ini terus hidup dan membuka makna. Terus. Oh, ternyata
Al-Mudabbir, Al-Musawwir, Al-Mumit, Al-Muhyi. Siapa Pak? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Seluruh sel terus saling bergantian. Ada yang hidup, ada yang mati dalam postur tubuh kita. Selama-lamanya tidak berhenti. Al-Mumit dan Al-Muhyi-nya Allah. Terus gerak dan diam kita, Al-Mudabbir, yang mengatur gerak dan diam kita pun hanya Dia, Allah. Terus yang memberi perasaan kepada organ tubuh kita, rasa hissi, rasa maknawi yang paling dalam. Terus rasa kedekatan kita kepada Allah, siapa? Allah. Terus warna-warna yang kita lihat, dan ini yang bisa melihatnya sejauh mata memandang mata kita. Siapa ini semua? Mengenalkan bahwa Allah itu Al-Musawwir, yang membikin rupa hijau, kuning, biru, ungu, dan sebagainya. Setelah itu kenal, ternyata Dia yang maha dekat dengan kita. Ternyata Dia yang maha memberi kita. Ternyata kita dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah itu, aku lebih dekat kepada kalian, kepada kamu semua, dibandingkan leher dengan uratmu. Lebih dekatan aku daripada itu semua. Mengerti enggak? Ngerti kalau dengan kasab. Karena apa? Karena memang Dia pencipta. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia maha tahu yang sembunyi dan yang nampak. Dialah Allah. Coba Bapak, kalau ada tiba-tiba orang yang mengasih rezeki pada Bapak, ada yang mengasih uang ataupun mobil ataupun motor, tapi dia tidak menceritakan namanya, datang ke Bapak, tiba-tiba ada paketan untuk Bapak. Setiap bulan biasa ngasih sekian juta misalnya. Kok bahkan kadang-kadang memberi mobil. Ini dari siapa? Apa kononnya dari seseorang, kata. Mesti Bapak ataupun Ibu akan merenung dalam jiwanya. Kata hati Ibu, kata hati Bapak, siapa orang ini? Kalau dia laki-laki, akan aku jadikan adik. Kalau di bawah usiaku. Kalau orang tua, akan kujadikan kakak ataupun ayahanda. Kalau datang, kalau dia perempuan, akan kujadikan mungkin adikku. Akan kujadikan sebagai ibuku, kalau memang dia di atas usiaku. Nah itulah saking cintanya Bapak, saking cintanya Ibu, karena merasakan betapa agungnya pemberian orang itu. Lalu bertemu Bapak, maka Bapak akan tersungkur. Akan tersungkur merasakan kenikmatan dan kelezatan, kemurahan, kedermawanan Dia, dan cinta kasih Dia terasa oleh jiwa Bapak masuk. Itu baru sifat yang biologis manusiawi. Apalagi kalau ruhani, apalagi kalau jiwa, apalagi kalau ruh, akal, kolam, terus yang tidak pernah berhenti menyayangi kita, yang tidak pernah pangsiun meninabobokkan kita dengan alam yang begitu hebat ini, dari zaman batu sampai zaman manual, sekarang sampai zaman milenial. Siapa ini semua yang memiliki skenario si agung itu? Tak lain dan tak bukan Allah. Pandur ila nafsika, lihat kepada diri kita, summan taki, lalu kemudian pindahkan li alami ulwiya, ke alam yang atas, matahari, bulan, bintang. Semuanya untukmu manusia sebenarnya. Dan tidak pernah bohong matahari. Setiap pagi menerangi kamu, bulan pun menerangi. Ya kadang-kadang tidak terlihat itu karena ada awan tebal, karena ada menghalangi. Padahal semuanya jujur, mereka selalu menjalankan tugas sucinya untukmu manusia. Coba lihat di lautan, summa supli, lalu pindah ke bawah. Di lautan, ikan berapa ribu ton per hari diambil untukmu manusia. Kamu kan tidak ikut bayar, kamu kan tidak ikut memberi makan. Itu adalah hakikat yang Allah pertunjukkan. Kalau syariat yang untuk sebab akibat, makom asbab, silahkan punya kolam, tapi kamu kasih parab oleh kamu. Kalau tidak, nantinya dia badannya kering dan sebagainya. Kalau lautan itu urusanku, tapi kamu tinggal ngambil aja, silahkan. Udah, alam semesta telah kamu perlihatkan,
maka renunglah kepada diri kamu sendiri, maka hantarkan aku kepada Robku. Kata siapa? Kata basar tubuh ini. Hantarkan aku sebelum menua, hantarkan aku sebelum lemah, hantarkan aku sebelum tidak ada pendengaran, sebelum tidak ada penglihatan, kepada pemiliknya, kepada yang punyanya. Karena engkau adalah adanya wujud Arya. Wujud Arya itu apa? Injaman, pinjaman dari Allah. Dan wujudmu adalah wujud aridi dalam istilah tauhid. Aridi itu apa? Anjaran baru. Kan wujud hakiki hanya Allah. La ilaha illallah. Lalu sadar kita bergetar dengan kehebatan dikir yang ada di ruh Bapak, di jiwa Bapak, masuk ke relung jiwa, tembus ke sir rahasia, maka Bapak akan merasa muka pahat, rasa berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan dengan siapa? Ya dengan pemberi, dengan penguasa, dengan pengatur. Siapa? Allah. Tapi bukan berarti berpandang-pandangan dalam arti jihad Allah di depan sana, kita di sini, bukan itu. Maksudnya pokoknya bahasa ruh aja, bahasa ruh. Rasa kita, rasa berpandang-pandangan, lalu Allah bukakan lagi kepada kita, muka sapa, terbuka. Yang orang lain tidak merasakan, Bapak merasakan. Yang orang lain tidak merasakan, Ibu merasakan. Karena Allah bukakan. Kenapa Allah membukakan? Karena Ibu selalu menyebut namanya. Karena Dia yang Maha Rahman, karena Dia yang Maha Rahim, karena Dia yang Maha Kudus. Siapa? Allah. Aku enggak mengucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus. Iya, kan disebut nama datnya. Dat yang memiliki sifat Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaiminul, Ajizul, Jabar. Siapa namanya? Allah. Terbawa semua. Lalu Allah bukakan. Sesudah muka sapa, Allah bukakan yang terindah, terbaik. Apa? Musyahadah. Menyaksi. Kalau sudah Bapak dibukakan sampai musyahadah, Bapak tidak akan bisa mengelak. Ibu tidak akan bisa menghindari bahwa itu semua adalah Dia. Itu semua adalah Dia. Itu yang mengantarkan itu siapa? Kedekatan Ibu, muraqabah Ibu. Muraqabah Bapak, mendekat dengan dikir jahar, dengan dikir hopi. Mendekat terus dengan terus. Iya, apa namanya itu? Tatkala Bapak merasakan ini adalah biologis, badan tubuh, lalu Bapak merasakan di dalam itu sangat tajam, mengingat Dia, merasa dari Dia, merasa Dia pemiliknya, itulah jati diri asli Bapak. Itulah jati diri Muhammad. Itulah jati diri Bapak yang akan selalu pulang kepada pemiliknya. Maka sebenarnya badan tubuh ini, telinga, mata, bibir ini selalu mengingatkan, bawalah aku kepada pemilik sejati. Wahai jati diri, wahai jati diri sejati, bawalah aku kepada Sang Holik abadi. Bawalah aku kepada Sang Al-Mudabbir abadi. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Kalau sudah Bapak membawa dirinya sendiri kepada Sang Ilahi, akhirnya di sini berkumpul ini minuman. Walaupun ini tidak berkumpul begini pun juga minuman-minuman semuanya sudah mengakui. Makanan yang digerakkan, yang digelarkan, semuanya menjadi kesaksian di hadapan Allah. Kata pangersa Abah dulu, ridoeun lauk dipakai dikir mah. Ulah cangcaya ridoeun sangung ke tong setengah hate. Lain berarti kudu nyuguhan dahar. Keun masuk. Ari rek manakib manakib bae. Suruh pangersa, maaf ini planet Jawa Barat, Pak. Nah, maaf ya. Ini biasa gitu. Kalau mau manakib aja. Misalnya kamu nggak punya biaya, nggak apa-apa. Oh, ada air bening, ya udah aja air aja. Tapi tiba-tiba ada teh, tinggal purulukeun, berapa gitu. Purulukeun apa? Ya, bahasa Indonesia. Purulukeun. Ini punya teh, purulukan aja udah. Tapi alhamdulillah walaupun isyarah segitu dari pangersa Abah, kan nyatanya ada ikan, nasinya benar banyak, minumannya bagus-bagus, alhamdulillah. Itulah barokah dari beliau yang Allah berikan kepada beliau, Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Itu
Dikir itu mudah-mudahan sampai sana, Pak. Amin. Dikir sampai nilai ke Jabarutiyah, sampai ke Lahutiyah. Itulah Nur Muhammad, Pak. Itulah Nur Muhammad. Dan betapa kenanya gitu. Setelah kita beramal thariqah Qadiriyah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi yang 124.000 nabi dan rasul itu semuanya akan menanti kesaksian bapak, kesaksian ibu. Wah, luar biasa bapak. Memang sangat diperlukan oleh para nabi pun juga, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Sangat butuh dengan kesaksian bapak, sangat butuh dengan kesaksian ibu. Bagaimana Pak Jengan? Kesaksian bagaimana ya? Kita tidak lahir zaman Nabi Nuh, kita tidak lahir zaman Nabi Ibrahim. Iya, tapi frekuensinya, channelnya, ruhaniyahnya, karena semuanya adalah min nuri habibika, dari nur kekasih Tuhan, yaitu dari Nur Muhammad. Maka dikirnya bapak itu kan umat Muhammad. Nyambung Pak, skenario gaib mah nyambung. Agak bingung ini, bingung. Di dalam dada bapak ada latifatul qalbi, betul? Itu wilayah Adam alaihi salam. Di dalam dada bapak ada latifatul ruh, itu wilayah Nuh dan Ibrahim Khalilullah. Di atas dada bapak, di atas susu bapak, di sebelah kanan ada latifatul khofi, itulah wilayah Nabiullah Isa alaihi. Di atas susu sebelah kiri ada latifatus sirri, wilayah Nabiullah Musa kalimullah ataupun alaihi salam. Itulah wilayah Musa alaihi salam. Dan di tengah-tengah dada ada latifatul ahfa, sumber ruh, sumber nur. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Gitu kan? Pertama yang Allah ciptakan nur nabimu, wahai Jabir. Nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh bapak ditelusuri, oleh ibu ditelusuri dengan kajian ilmiah dan amalia yang beramal berlandasan kalimat la ilaha illallah. Sungguh tanpa itu tidak akan menemukan. Tidak bisa kita. Ternyata bapak dengan la ilaha illallah, Nabi Nuh pun dengan la ilaha illallah, Nabi Ibrahim dengan la ilaha illallah, bapak dan ibu pun dengan la ilaha illallah. Maka Allah menggabungkan frekuensinya, gelombang frekuensi Bapa yang ada di dunia bersama frekuensi Nuh yang berapa ribu tahun dulu dan bersama Nuh yang sekarang di Iliyin, digabungkan oleh Allah melalui wasilatun bainana wa bainallah, mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafadatul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan terus bergabung, amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Bergabung dengan Nuh, bergabung dengan Ibrahim, sekarang bergabung. Insya Allah bapak tidak akan terseok-seok nanti di mahsyar. Ribuan tahun mencari, ribuan tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun tidak akan ketemu. Walaupun ketemu tidak akan mendapatkan pertolongan. Karena apa? Karena memang di akhirat mah bukan untuk usaha, untuk dihitung. Sekarang usaha mah, betul. Sekarang waktunya menanamkan benih tauhid sekarang. Berusaha menggabungkan dengan keunuhan, kemuhasaan, keibrahiman itu sekarang. Nanti itu tinggal perhitungan. Mudah-mudahan kita dibukakan gudang-gudang ilmu Allah, Kanjur Rahman. Mudah-mudahan Allah ternyata kita dibukakan sudah bersama dengan Nuh alaihi salam. Amin. Dari mana Kang Haji? Jangan asumsi dong. Pakai dalilnya mana gitu kan? Zaman sekarang kan dalil, Quran, hadis harus ada. Iya boleh. Qurannya ada? Ada dong. Qurannya mana? Di surah Al-Baqarah 143, buka oleh Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami telah menciptakan engkau wahai umat Muhammad, kamu semua. Aku ciptakan sebaik-baik makhluk, aku ciptakan sebaik-baik umat
Dan aku jadikan kamu ummatan wasaton, umat yang penengah, umat yang terbaik, umat yang teristimewa. Walaupun kecil-kecil juga. Kecil-kecil kan umat Nabi Muhammad sekarang. Lain lagi dengan umat Nabi Adam. Nabi Adamnya saja kan 30 meter dulu. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris 30 meteran rata-rata. Umatnya pun juga. Kalau ini dipakai umat Nabi Adam, berapa lantai lagi harus ditambah? Betul. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad walaupun kecil-kecil dibutuhkan oleh semua nabi. Alhamdulillah. Kecil-kecil. Apa hikmah daripada kecil tuh? Kembali jadi melebar lagi ke sini. Apa hikmahnya kecil? Ya kecil-kecil sengaja umat Muhammad tidak sombong. Coba kalau besar-besar segala dihantam. Biasanya sombong gitu. Dan lemah umat Nabi Muhammad. Tidak sekuat zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kenapa lemah? Ya tawadhu. Hikmahnya. Alhamdulillah. Dan umat Nabi Muhammad didudukan pada akhir zaman. Akhir zaman tidak akan ada lagi yang menjamani, yang menduduki zaman setelah umat Nabi Muhammad. Udah, last kiamat. Habis umat Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, kenapa hikmahnya? Hikmahnya supaya umat Nabi Muhammad tidak dicerca umat-umat yang akan datang. Jadi tidak akan ada lagi umat kan? Udah terakhir. Coba zaman dulu, umat-umat kaum Ad, umat kaum Samud, kan terus oleh para dai, oleh siapa dibahasakan. Zaman Nabi Lut, begini kaumnya, wah sodomi dan sebagainya. Zaman kaum Ad, betul kan? Tapi umat Nabi Muhammad, bapak-bapak semuanya, yang mukminin, mukminat, tidak akan dihujat-hujat mereka. Maka itu pun juga nikmat dari Allah. Yang kelima, umat Nabi Muhammad, tapi ini kadang-kadang umat Nabi Muhammad itu diantaranya kebanyakan memang miskin-miskin. Tapi tidak semua berarti. Cuma ini rata-rata yang umum aja ya. Banyak juga yang kaya, cuma kebanyakan itu miskin. Kenapa miskin? Sayang Allah. Coba kalau terlalu kaya-kaya seperti yang tidak mengikuti Muhammad, kan umat Muhammad itu walaupun zaman sekarang tapi tidak mengikuti Muhammad, bukan umat Muhammad. Yang mengikuti Muhammad kadang-kadang miskin-miskin karena sayang Allah. Apa? Supaya ringan beban di mizan, di mizanul kubro. Supaya ringan, kamu tidak begitu ribet akan masuk surga. Udah, tidak lama. Mudah-mudahan itu pun, amin. Tapi mudah-mudahan miskin di sini apa? Mudah-mudahan miskin dalam arti maknawi, mudah-mudahan hakiki. Walaupun kaya raya seperti bapak semuanya, tapi kayanya yang selalu ditundukkan, disujudkan kepada Allah, itu tetap dianggap dia miskin. Bebannya tidak ada, terus menuju surga Allah. Mudah-mudahan, amin. Allahumma ja'alna dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam genggaman kami semua, amin. Yang berprofesi di jabatan, tinggikanlah jabatannya, amin. Yang berprofesi di dalam pengamanan, tinggikanlah kualitas pengamanannya. Yang berprofesi dalam pertanian, tinggikanlah profesi pertaniannya. Pokoknya dalam segala dunia jadikanlah di tangan kami. Tapi wala taj'al fi qulubina, tapi kau jangan jadikan menyibukkan hati kami ya Allah sehingga aku lupa lupa sholat, lupa sholawat, lupa dzikir, lupa manakib, lupa kepadamu. Jangan ya Allah. Bahkan jadikanlah aku kekayaan dalam diriku, tapi hatiku semakin cinta padamu ya Allah, amin. Hatiku semakin senang menghadapimu ya Allah. Maka yuhibbuhum, engkau cinta pada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun semakin cinta pada Allah. Itulah maksudnya. Mudah-mudahan kaya dan miskin tidak menjadi penghalang. Yang penting kaya dan miskin selalu terjembatani oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah, menjadi tetap ridho dan rahmat Allah, amin. Bihaqi la ilaha illallah. Kembali kepada ayat yang tadi ya. Jadi kamu ini akan menjadi saksi seluruh umat. Nabi Nuh pun ditanya setelah konsultasi, setelah pertanyaan Tuhan kepada Nabi Nuh, pertanyaan kepada kaumnya. Lalu Allah menanya lagi kepada Nabi Nuh, "Mayyashhadu laka?" Siapa yang akan menjadi saksi kamu wahai Nuh?
Bagaimana jawab Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad dan umatnya, ya Allah, yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyebarkan la ilaha, bahwa aku telah menyampaikan risalahmu. Ternyata ditangkap oleh orang Sukajadi di sini. Benar apa yang ada dari Nuh ada di kolbun Bapak. Amin. Nah, itu aja ya. Ada kan di hati Bapak. Latifatur ruh, itulah keenuhan. Maka Bapak sudah sohib tahu, sudah menyertai Nuh sekarang, insya Allah tidak akan sulit menyertai nanti di akhirat. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Bapak telah menyertai Ibrahim di Latifatur Ruh. Bapak telah menyertai Nabi Musa di Latifatus Sir. Bapak telah menyertai Nabi Isa di Latifatul Khafi. Dan Bapak selalu bersama penghulunya yang tercinta, yang teragung, yaitu siapa? Habibana wa nabiyana Muhammadan. Di mana itu? Di Latifatul Ahfa. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terbawa semua nabi dari Adam sampai beliau, itu semua sudah bergabung bersama frekuensi ruh jiwa kolbun Bapak dan Ibu. Amin. Ya Allah, hamba Ibrahim kan. Amin. Ya Allah, hamba Nuh kan. Ya Allah, hamba Musa kan. Ya Allah, hamba Isa kan. Ya Allah, hamba Muhammad kan. Ya Allah, postur tubuh jismani, postur tubuh ruhani, izinkanlah menuju keharibaanmu. Amin. Dalam segala gerak dan diam kami, dalam segala kaya dan miskin kami, dalam segala susah dan mudah kami, tetap kami hambamu, tetap kami ridho padamu, tetap kami datang padamu. La ilaha illallah. Itulah Maulidur Rasul ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir dari yayasan, dari LDTKN, dari GMPS, dari berbagai tempat, sama-sama ikhwan wal akhwat. Ya Allah, di dunia berkumpul bersama-sama, di akhirat mudah-mudahan berkumpul bersama-sama dengan guru agung kita, dengan baginda agung kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.